peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu selain daripada satu di antara 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia, maka juga banyak sejarah yang merubah tatanan kehidupan manusia, khususnya kaum muslimin, yang terjadi di bulan Rajab ini. Apa saja sejarah-sejarah yang bertepatan dengan bulan Rajab ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Ghazwatu Tabuk, peperangan di bulan atau peperangan yang disebut dengan perang Tabuk itu terjadi di bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita tahu bahwa peperangan Tabuk ini adalah perang yang terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam terlibat dalam peperangan ini. Karena setelah peperangan Tabuk, tepat pada tahun ke-9 Hijriah, 2 tahun setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan inilah peperangan terakhir di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut terlibat. Dan perang Tabuk ini sebagian para ulama menyebutnya dengan Jaisul Usrah, tentara-tentara yang mengalami kesulitan. Selain daripada jarak tempuh yang jauh dari kota Madinah, perang Tabuk ini lawannya cukup kuat. Bukan melawan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang musyrik Arab, tetapi yang dihadapi adalah orang-orang Nasrani Romawi. Tetapi perang Tabuk ini adalah perang pembuka, di mana setelah wafatnya Nabi SAW hampir seluruh daerah Syam dikuasai kaum muslimin. Jadi inilah peperangan yang maha dahsyat karena juga jumlahnya cukup banyak. Kaum muslimin dengan 30.000 pasukan dan orang-orang Romawi sekitar 40.000 pasukan, hanya beda 10.000 saja. Orang-orang Romawi menyangka bahwa dengan membawa 40.000 pasukan itu bisa menyerang sampai ke kota Madinah. Itu prasangka Herakli kata itu, kala itu. Tetapi tanpa disadari kemudian tentara Nabi SAW bergerak dari kota Madinah sampai ke Tabuk tanpa diketahui orang-orang Romawi. Sementara ketika itu perang Tabuk ini kan perang di musim panas, dengan perbekalan yang tidak cukup, sehingga para sahabat banyak selama perjalanan itu memakan dedaunan, kelaparan mereka. Tetapi dengan semangat jihad, tidak pantang mundur, tetap saja mereka bergerak sampai ke sebuah tempat. Di situ ada sumur yang disebut dengan Ainu Tabuk. Makanya perangnya disebut perang Tabuk karena dinisbatkan kepada mata air di situ. Lah ketika orang-orang Romawi melihat pasukan kaum muslimin yang begitu banyak, gentar mereka, ketakutan. Akhirnya mereka belum lagi terjadi peperangan, sudah lari tunggang langgang pulang kembali ke Syam. Sehingga Nabi SAW bisa mencaplok beberapa daerah dari kekuasaan Romawi seperti Daumah, Al-Jandal dan begitu seterusnya di sekitarnya, dan mereka diharuskan membayar jizyah. Artinya ini peperangan besar. Coba anak-anak, yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, pertama kali melawan orang-orang Romawi Nasrani
dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Subhanallah. Lah perang Tabuk ini terjadi pada bulan Rajab. Ini yang pertama. Yang kedua, peristiwa yang kedua yang merubah sejarah juga adalah hijrah yang pertama yang dilakukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Habasyah, Ethiopia. Dan itu terjadi 8 tahun sebelum hijrah Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah itu pada tahun berapa? 13 setelah diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul. Artinya 13 tahun tinggal di Mekah. Tahun kelima para sahabat hijrah ke Ethiopia. Karena ketika itu Nabi SAW mempertimbangkan kondisi para sahabat yang mereka tidak sanggup menghadapi siksaan orang-orang kafir Quraisy. Sebagian mereka ada yang digiring ke padang pasir, diikat di batu, dicambuk seperti Bilal bin Rabah. Sebagian mereka ada yang dibunuh, seperti keluarga Ammar ibn Yasir. Ibunya Sumayyah dibantai, bapaknya Yasir dibunuh. Kemudian Ammar pun dipaksa untuk murtad. Sebagian mereka ada yang diletakkan besi-besi panas seperti Khabbab ibn Arat. Dan banyak lagi yang dialami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kelemahan kaum muslimin mengharuskan mereka hijrah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan agar kaum muslimin hijrah pertama kali ke mana? Ke Ethiopia atau yang disebut dengan Habasyah. Karena alasannya di sana ada rajul lam yadlim ahada. Karena ada pemimpin yang tidak pernah berbuat zalim, artinya pemimpin adil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah hijrah pertama ini memang tidak banyak. Hanya diikuti 10 sahabat dan 4 perempuan. Ini hijrah pertama, hanya 10 sahabat dan 4 perempuan. Di antaranya Utsman ibn Affan radhiyallahu an dan juga Ja'far dan yang lainnya. Tetapi juga hijrah ke Habasyah pertama pun tidak mulus juga. Karena rupanya orang-orang Quraisy ini tidak terima kalau mereka sampai pindah ke sebuah tempat takut berkembang. Makanya diutuslah oleh pembesar-pembesar Quraisy ini beberapa pembesar-pembesar, di antaranya Amr bin As dan yang lainnya, Abi Sufyan, untuk menyusul mereka dan menghasut Raja Najasyi dengan diberikan hadiah untuk memulangkan semua sahabat ke Mekah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi setelah terjadi dialog yang ketika itu juru bicara dari kaum muslimin dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib di hadapan Raja Najasyi, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran bicara tentang Maryam, Isa dan yang lainnya dengan membacakan surah Maryam. Belakangan Raja Najasyi yang namanya Ashamah ibn Afjur ini masuk Islam. Tetapi sayangnya kaumnya tidak ada yang masuk Islam, hanya dia saja. Rajanya masuk Islam tetapi umatnya tidak ada yang masuk Islam. Makanya ketika Nabi SAW mendengar kematiannya, kematian Raja Najasyi itu, Nabi SAW mensalat gaibkan pertama dan terakhir. Karena alasannya ketika meninggalnya Najasyi itu kan tidak disolatkan, karena tidak ada kaum muslimin di sana. Maka kemudian Raja Najasyi pun menyolatkan, Rasulullah SAW menyolatkan Raja Najasyi di tanah lapang dengan salat gaib. Kata Syekh Albani rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan tentang kisah salat gaibnya Rasul kepada Najasyi, bahwa syarat adanya salat gaib itu kalau jenazah belum disolatkan. Walaupun ada yang berpendapat boleh salat gaib walaupun sudah disolatkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah inilah juga hijrah pertama ke Habasyah, ke negeri Ethiopia, terjadi di bulan Rajab. Ini peristiwa yang kedua.
Kemudian peristiwa yang ketiga adalah pengalihan kiblat. Pengalihan kiblat sebelum terjadi perang Badar. Ketika itu Nabi SAW sangat berhajat kiblat itu diarahkan ke Ka'bah, karena ketika itu kiblatnya kan masih ke Baitul Maqdis. Rasul setiap malam memandang ke langit seolah-olah mengharap Allah mengganti kiblat, karena orang-orang Yahudi Madinah itu berkiblat ke Baitul Maqdis. Ya, Rasul tidak mau sama kiblatnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka kiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surah Al-Baqarah ini tentang pengalihan kiblat, maka ketika itulah di malam itu turun ayat tentang pengalihan kiblat. Masalahnya jarak kota Madinah dengan Kuba itu jauh. Orang-orang Kuba tidak tahu kalau ada perintah pengalihan kiblat. Sampai ketika mereka sedang sholat subuh, kemudian baru dapat 1 rakaat, datanglah utusan Nabi SAW berteriak dan mengatakan, ala wa innal kiblata qad surrifat. Ingatlah, kiblat sudah diganti. Bayangkan sahabat Rasul sedang ruku pada rakaat kedua, mereka berputar 180 derajat. Anggaplah sana Baitul Maqdis, sini kiblat. Kita sedang hadap sana, posisi sedang ruku pada rakaat kedua, langsung berputar, bayangkan, dalam posisi ruku itu. Dan ini menunjukkan bahwa diterimanya khabar ahad, karena yang memberita cuma 1 orang. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, selesai sholat mereka bingung nih. Rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, rakaat kedua menghadap Mekah, kiblat kita kaum muslimin Ka'bah Al-Mukarramah. Macam mana dengan rakaat pertama, diterima atau tidak? Mereka bingung. Kemudian bertanya kepada Nabi SAW, turunlah Al-Baqarah 143. Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufu rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan imanakum. Iman kalian maksudnya salat kalian. Artinya masih diterima. Walaupun pada rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis, padahal larangan menghadap kiblat Baitul Maqdis sudah turun malamnya. Tapi karena mereka tidak tahu, maka dianggap salatnya sah dan tetap diterima rakaat pertama dan juga yang kedua. Lah pengalihan kiblat ini, sebagian para ulama mengatakan kana dzalika fi Rajab min sanati thintaini. Itu terjadi di bulan Rajab pada tahun kedua setelah hijrah Nabi. Ini peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang keempat yang ulama sejarah adalah Fathu Dimasqah, atau memerdekakan negara Damaskus di zaman Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Ketika tentara dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah dan sebagai mustasyarnya, pemberi saran yang sangat luar biasa hebatnya, Khalid ibn Walid memimpin pasukan. Ketika itu baru saja mencaplok negeri Urdun. Kemudian mereka bingung, ada 2 pilihan, ada 2 tempat yang harus diserang. Yang pertama Baitul Maqdis, yang kedua Damaskus. Mereka bingung, ini sama-sama tempat yang strategis masalahnya. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an menyarankan agar mereka berangkat ke Damaskus. Sebab kalau bisa mengalahkan Damaskus, maka Baitul Maqdis akan mudah dikalahkan. Maka berangkatlah pasukan dibagi 2. Satu dipimpin oleh Khalid ibn Walid dan satu dipimpin oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Coba anak-anak tuh ya buyar nih ya.
Jadi ketika kemudian mereka berangkat, kemudian sampai di mana? Di Damaskus, tepat di Jumadil Akhir. Tepat di Jumadil Akhir mereka sudah sampai itu. Dan mereka sudah mulai melakukan pengepungan, karena ketika itu bagaimanapun orang-orang Nasrani terbiasa mereka membentengi negara mereka dengan benteng tinggi-tinggi, sulit untuk ditembus masalahnya. Kemudian mereka membuat parit-parit besar. Maka ini kesulitan tersendiri bagi kaum muslimin untuk menyerang Damaskus tuh. Sampai akhirnya kemudian ketika betul-betul kemudian mereka bisa masuk dari dua pintu, sebelah pintu barat dan timur, di mana Khalid bin Walid mengambil sebelah pintu timur dan Abu Ubaidah mengambil sebelah pintu barat. Rupanya terjadi perang hebat antara pasukan Damaskus dengan pasukan Khalid bin Walid. Tetapi dari sebelah barat tidak terjadi peperangan, karena Abu Ubaidah pandai melobi sehingga terjadi islah. Ya. Lah tepat kemudian di bulan Rajab, maka Damaskus jatuh ke tangan kaum muslimin, pegang oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Lah pembebasan kota Damaskus itu terjadi di bulan Rajab. Ya. Ini peristiwa yang keempat. Peristiwa yang kelima ini yang kemudian menjadi polemik tentang Isra dan Mi'raj. Karena yang masyhur di masyarakat dan banyak juga di kitab-kitab tarikh, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. Ini yang masyhur di masyarakat. Bahkan di kitab-kitab tarikh sendiri memang disebut seperti itu, 27 Rajab. Soal tahunnya menjadi polemik. Apakah 1 tahun sebelum hijrah, ataukah kemudian 5 tahun sebelum hijrah, ataukah 1 bulan sebelum hijrah? Wallahu a'lam. Dari sini, dari segi tahun menjadi polemik, sehingga kita tidak bisa menjazamkan, menentukan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum hijrah, ataukah 5 tahun sebelum hijrah, atau 1 bulan sebelum hijrah. Walaupun ada hadis yang dhaif, yang lemah dari Musa ibn Uqbah dari Zuhri, bahwa Isra Mi'raj itu 1 tahun sebelum hijrah, tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ini yang kalaupun seandainya mau dipilih, maka mungkin ini yang paling dekat, 1 tahun sebelum hijrah. Masalahnya tentang bulan. Apakah Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab tanggal 27 atau kapan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun hadis yang sahih, ya, ataupun asar dari kurun mufaddalah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang menjelaskan tentang bulannya. Apakah dia bulan Rajab atau di luar Rajab? Sehingga kemudian sulit sekali kita ini menentukan kapan terjadi Isra Mi'raj itu, baik secara tahun ataupun secara bulan, apalagi secara hari. Tetapi yang masyhur di masyarakat, dan juga ada sebagian kitab-kitab sejarah itu mencantumkan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab tahun, atau sebelum 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. Itu yang masyhur. Tapi secara dalil tidak ada. Tidak bisa menjazamkan gitu ya masalahnya. Dan kebanyakan ini yang diambil oleh umumnya masyarakat kita kan. Kalau sudah di akhir-akhir bulan Rajab, ramailah orang yang memperingatkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian peristiwa yang lain adalah tentang Sariyah yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ketika saya menjelaskan 8 peperangan sebelum perang Badar. Salah satunya adalah delegasi yang diutus untuk mengintai keberadaan orang-orang Quraisy yang disebut dengan Sariyah Abdullah bin Jahas, yang diutus 8 orang itu. Lah ketepatan di bulan Rajab membunuh, kemudian
mengambil ghanimahnya. Sehingga kemudian terjadi polemik. Dan ini menjadi kemudian berita hangat di masa itu. Lihat, Muhammad telah merobek bulan hurum katanya. Karena Sariyah yang diutus Abdullah bin Jahaz ini menghadang kafilah tepat di akhir bulan Rajab. Dan ada yang dibunuh satu orang. Kemudian diambil ghanimahnya, dibawa balik ke Madinah. Sehingga kemudian banyak para sahabat yang menyalahkan kejadian ini. Akhirnya kemudian ya pusinglah Abdullah bin Jahaz ini dan juga pasukannya, sampai akhirnya kemudian turun ayat yang membenarkan apa? Membenarkan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahaz. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Akhirnya Allah turunkan ayat ini karena ketika itu kan orang-orang musyrik memprovokasi. Lihat Muhammad dan sahabatnya itu telah merobek bulan hurum katanya. Karena bulan Rajab bagi orang-orang musyrik jahiliyah itu teramat sangat agung. Makanya di bulan Rajab itu kalau seandainya ada yang bapaknya dibunuh, anaknya dibunuh, nggak akan balas dendam karena takut dengan bulan Rajab. Sehingga mereka kalau datang bulan Rajab itu ujung-ujung panah dan tombak itu dilepas, menunjukkan tidak boleh ada peperangan. Sebagaimana hadis Abu Raja Al-Utaridi radhiyallahu anhu. Kata Abu Raja Al-Utaridi radhiyallahu mengatakan, kunna fil jahiliyah, dulu kami di masa jahiliyah, na'budul hajar katanya. Kami ini menyembah batu. Ya. Kemudian dia mengatakan, fa idza wajadnal hajara huwa khairum minhu alqainahu wa na'khudul akhar. Dia mengatakan kalau seandainya kami dapat batu lagi yang jauh lebih baik daripada batu yang pertama disembah, maka batu yang lama dicampakkan, batu yang baru disembah. Akalnya di mana coba orang musyrik? Jadi nampak ada batu lagi, yang lama dibuang, yang baru disembah. Dapat lagi batu yang baru disembah, yang lama dibuang. Coba bayangkan, masa Tuhan itu mudah dicampak-campak kayak gini? Coba. Tak cocok dengan Tuhan, campak lagi kan gitu. Yang lebih mengherankan lagi, kata Abu Raja Al-Utaridi radhiyallahu anhu mengatakan apa? Fa illam najid hajaran, kalau kami tidak mendapatkan batu, enggak ada batu mau disembah nih, apa yang terjadi? Jama'na uswatan minat turab. Dia mengatakan kami gundukkan tanah. Enggak ada batu, jadi tanah yang digunduk-gundukkan itu ya. Setelah jadi gundukan tanah, kata beliau apa? Ji'na bisyati fahalabna, kami datangkan kambing, kemudian kami perah dan kami ambil berkahnya. Watuf Nabi, kami tawaf di situ. Coba bayangkan, gundukan pasir itu dibuat tawaf sama orang musyrik. Kemudian dia mengatakan kalau sampai bulan Rajab, kulna, kami katakan munassilu al-asinnah. Apa munassilu al-asinnah itu? Lanjut hadisnya, lam nadas sahman fihi hadidatun wala rumhan fihi hadidatun illa alqainahu wa nazza'nahu fi syahri Rajab. Tidak ada satupun tombak, tidak ada satupun panah kecuali ujung besinya kami lepas, kemudian kami campakkan untuk menghormati bulan Rajab. Makanya dalam Sariyah Abdullah bin Jahaz ini, ketika kemudian dia mengambil ghanimah dan membunuh, wah ini kesempatan orang-orang musyrik memprovokasi kabilah-kabilah Arab untuk memusuhi Nabi yang tadinya loyal, akhirnya musuh kan gitu. Masa kemudian bulan Rajab dirobek seperti ini ya. Tapi kemudian Allah turunkan ayat. Sekarang apa yang dilakukan Abdullah bin Jahaz ini dengan mencegat kafilah dagangnya orang-orang Quraisy, kemudian terbunuh satu orang dan diambil ghanimahnya, lebih berat mana dosanya dibandingkan para sahabat yang dibunuh, dibandingkan para sahabat yang diusir dari Mekah ke Madinah, dibandingkan mereka yang menyebarkan kekufuran, dibandingkan mereka yang menyiksa para sahabat? Lebih berat mana? Nah, soal seperti itu. Makanya Allah turunkan ayat yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya-tanya tentang bulan-bulan haram. Katakan ya Muhammad,
Ya, yas'alunaka 'anis syahril haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabir. Ya, memang berperang di bulan haram itu termasuk Rajab itu dosa besar. Allah tidak menafikan itu. Tetapi wasaddun an sabilillah. Orang-orang musyrik yang sudah menghalang-halangi orang untuk masuk Islam. Wa kufrum bihi, memaksa orang untuk kufur kembali. Wal masjidil haram, tidak boleh orang masuk ke Masjidil Haram ketika umrah pertama, mereka dihalang-halangi. Wa ikhraju ahlihi, diusir orang-orang Mekah sampai ke Madinah, sampai ke Habasyah. Akbar indallah, itu lebih besar dibandingkan apa yang dilakukan Abdullah bin Jahaz itu. Turun ayat ini pembelaan. Lah syariah yang diutus Rasul, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahaz ini terjadi di bulan Rajab. Kenapa? Karena jelas kan pembunuhannya kan terjadi di bulan Rajab. Makanya orang-orang Arab bangkit ketika itu. Nah, ini juga syariah Abdullah bin Jahaz itu terjadi di bulan Rajab. Kemudian juga Wafdul Ansar. Wafdul Ansar artinya utusan orang-orang Ansar yang pertama kali beriman sebelum terjadi pembaiatan Aqabah yang pertama. Itu juga terjadi di bulan Rajab. Baik. Adapun peristiwa-peristiwa yang lain dari kematian orang-orang besar di bulan Rajab, seperti umpamanya meninggalnya Khalifah Ar-Rashid Umar ibn Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu meninggal di bulan Rajab. Umar bin Abdul Aziz ini ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah Umar kedua, karena memang dia juga turunan Umar bin Khattab. Ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini tidak lama berkuasa, memang hanya 2 tahun beberapa bulan saja. Tetapi bisa merubah kaum muslimin menjadi negeri yang damai, tidak ada orang miskin di zamannya. Sampai orang bersedekah sulit. Padahal 2 tahun lebih saja. Sehingga kemudian menjadi polemik kematiannya. Umar bin Abdul Aziz ini kan menjadi polemik kematiannya. Kenapa kematiannya? Ada yang mengatakan bahwa kematian Umar bin Abdul Aziz itu sebagaimana yang diceritakan oleh istrinya Fatimah bintu Abdul Malik, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat dari Ibnu Lahiyah, bahwa sababu maradihi wa mautihi huwa al-khawfu minallah wal ihtimamu bi amrin nas. Karena rasa takutnya kepada Allah yang bersangatan, kemudian banyak memikirkan urusan manusia, akhirnya jatuh sakit kemudian meninggal. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua tidak. Karena Umar bin Abdul Aziz ini kan memberantas para koruptor di zamannya, memenjarakan orang-orang jahat, betul-betul ditegakkan hukum keadilan sehingga dimusuhi. Akhirnya kemudian dia punya budak, punya pembantu, kemudian didekati oleh musuh-musuhnya. Saya akan merdekakan kamu dan saya akan berikan engkau dengan ribuan dinar, cukup meletakkan racun di minuman Umar bin Abdul Aziz. Pembantunya tidak mau. Dia tahu tetap diberikan hadiah apapun sampai dimerdekakan pun dia tidak mau. Sampai akhirnya pembantunya ini, budaknya Umar bin Abdul Aziz, akhirnya diancam kalau tidak mau dibunuh. Ketika antara takut dan senang ingin merdeka, takut juga gitu kan, terpaksalah dia meletakkan racun di minuman Umar bin Abdul Aziz, kemudian terminum. Sebab itulah dia sakit parah dan sebab itulah kematiannya. Bahkan sebelum matinya dia tahu siapa yang meracun sebenarnya, budaknya. Makanya dipanggil, budaknya itu dipanggil, ya. Kemudian ditanya, karena orang-orang ketika itu mengira bahwa Umar bin Abdul Aziz itu masyhur disihir. Dia tidak disihir, dia diracun. Maka ketika kemudian dipanggil gulamnya, pembantunya ini, ditanya, waihaka ma hamalaka ala an taskini sub, apa yang membawamu kau meletakkan racun di minumanku? Maka dia mengatakan, 1000 dinarin, 1000 dinar, dan aku dijanjikan akan dimerdekakan.
Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, hat al-af, kemarikan yang 1000 dinar itu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, idhab haitsu la yaraka ahad, pergi kamu, jangan ada satupun orang yang melihatmu. Habis itu Umar bin Abdul Aziz menutupi, padahal sudah tahu kalau bisa dieksekusi mati loh, meracun raja. Tapi Umar bin Abdul Aziz tetap merahasiakan kepada budaknya dan mengatakan, idhab haitsu la yaraka ahad, pergi saja kamu, yang penting jangan ada orang tahu, tapi sini uangnya, akhi dimasukkan ke Baitul Mal. Selepas itu dia meninggal. Lah meninggalnya Umar bin Abdul Aziz itu di bulan Rajab, wallahu a'lam. Ini kematian orang besar di bulan Rajab. Kemudian yang kedua, selain daripada kematian Umar bin Abdul Aziz, adalah kematian Raja Ethiopia Najasyi. Itu pun terjadi di bulan Rajab. Kemudian juga meninggalnya Imam Syafi'i. Meninggalnya Imam Syafi'i itu juga terjadi di bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau lebih, ya. Dan dia dikubur di Mesir. Bulannya kata para ulama yang masyhur adalah bulan Rajab, ya. Termasuk juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga meninggal di bulan Rajab. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala meninggal di bulan Rajab. Itulah di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Baik, sedikit kita akan bicara tentang hukum-hukum seputar Rajab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyhur dari kalangan Syiah. Dari kalangan Syiah itu, orang-orang Syiah itu biasa melakukan ibadah salat yang disebut dengan salat raghaib. Bahkan di negeri kita juga ada sebagian tempat itu yang melaksanakan salat raghaib. Apa sih salat raghaib itu? Jadi salat raghaib itu biasanya dilakukan di hari Jumat. Jadi Kamisnya puasa yang disebut dengan puasa Rajabiyah. Kemudian ketika sorenya setelah mereka berbuka kemudian salat maghrib, antara maghrib ke isya itulah mereka melaksanakan salat 12 rakaat. Setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian surah Al-Qadar 3 kali. Rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas 12 kali. Kemudian salam. Nanti 2 rakaat berikutnya sama, 2 rakaat berikutnya sama sampai 12 rakaat. Kemudian selepas salat mereka memperbanyak doa subuhun quddusu rabbul malaikati warruh, dan doa khusus lainnya. Kemudian sujud. Kemudian setelah itu mereka meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaifiyah salat raghaib. Ini orang-orang Syiah. Mereka meyakini salat ini adalah sebagai penebus dosa. Sayang kemudian negeri kita juga ada juga yang melaksanakan salat raghaib ini. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan para ulama yang lain seperti Imam Nawawi menyatakan bid'atun munkaratun. Disebut bid'ah yang mungkar. Tidak ada salat raghaib. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan tidak hadis hasan, semua hadis berkisar salat raghaib itu kalau tidak dhaifun jiddan maudhu. Kalau tidak lemah sekali, tidak bisa terangkat kepada hasan, maka dipastikan dia palsu. Dan umumnya keutamaan bulan Rajab itu rata-rata hadis palsu. Kalaupun ada dhaif, ya. Termasuk juga puasa pertengahan Rajab yang disebut dengan saumu Ummi Daud, puasa ibunya Nabi Daud. Itu puasa di pertengahan Rajab, ya, biasanya. Maka kita katakan tidak ada saum Rajabiyah, tidak ada qiyam Rajabiyah,
tidak ada qiraatul Quran rajabiyah, tidak ada. Semua tentang ibadah-ibadah khusus tidak ada dalil yang sahih, imma dhaif, imma maudhu. Sehingga ulama mengatakan tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab. Walaupun demikian, memang tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab. Akan tetapi, kata para ulama, karena Rajab ini adalah satu di antara Ashhurul Hurum, satu di antara 4 bulan hurum yang diisyaratkan dalam surah At-Taubah 36, kemudian ditafsirkan dalam hadis Sahih Bukhari dari Abi Bakrah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyatun dzulqa'dati wa dzulhijjati wal muharram war rajabul mudhar bainal jumada wa sya'ban. 1 tahun 12 bulan. Dari 12 bulan Allah kecualikan 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum. 3 berturut-turut letaknya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berturut-turut. Yang 1 terpisah yang disebut dengan Rajab Mudhar. Pertanyaan, kenapa disebut Rajab Mudhar? Apa Mudhar itu? Ulama mengatakan bahwa kenapa Rajab dinisbatkan kepada Mudhar? Mudhar ini kabilah. Jadi dahulu di zaman jahiliyah, anak-anak Nizar itu ada Rabi'ah, ada Mudhar. Ada 2 kabilah besar, kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudhar. Semua anak-anak daripada kabilah Nizar berselisih tentang bulan Rajab. Kabilah Rabi'ah mengatakan bahwa bulan Rajab itu sama dengan Ramadan. Ya, Ramadan itulah Rajab. Maka mereka mengatakan bulan Ramadan tidak boleh perang karena itu bulan Rajab. Tapi kabilah Mudhar bertahan, tidak. Rajab bukan Ramadan, Rajab ya Rajab. Artinya bulan yang terletak setelah Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban yang kita lalui lah ini bulan Rajab ini. Sehingga karena kabilah Mudhar itu sangat mengagungkan luar biasa kepada bulan Rajab, ketika kabilah-kabilah Arab mereka menyobek kehormatan bulan-bulan hurum, berperang di bulan hurum, kemudian dipindah bulan hurum kepada bulan yang lain, kabilah Mudhar tidak. Sejak itulah Rasul memuliakan orang-orang Mudhar dan menisbatkan Rajab kepada Mudhar. Makanya hadisnya war Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Itulah sejarahnya kenapa disebut Rajab Mudhar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa makna Rajab itu? Ra jim ba. Ya. Dalam bahasa Arab kalau saya katakan rajabtu syai'a ai azzamtuhu, aku merajabkan sesuatu, maknanya aku mengagungkan sesuatu. Jadi ra jimba itu maknanya adalah ta'zim, agung. Jadi bulan Rajab itu bulan yang sangat agung. Karena masalahnya dia bulan al-asar, terpisah dari 3 bulan hurum dan mendekati Ramadan. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari syarah daripada Sahih Al-Bukhari mengatakan Rajab ini adalah syahrul ghirasah. Syahrul al-ghirasah. Apa maknanya syahrul ghirasah itu? Beliau mengatakan Rajab syahru zar'in, wa Sya'ban syahru syakin, wa Ramadan syahru hasadin. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, dia mengatakan Rajab itu bulan menanam, kemudian Sya'ban bulan mengairi, kemudian Ramadan bulan memanen. Jadi kalau saya analogikan seperti ini, antum punya sawah, punya ladang. Bulan pertama antum cangkuli ladangnya, antum tanam bijinya, antum siram bijinya, kemudian tumbuhlah, anggaplah pohon cabai ke pohon tomat atau apa namanya, ya, mulai tumbuh tuh. Ya. Kemudian bulan kedua, kemudian antum terus pupuk dan antum sirami, mulai keluar buahnya. Kemudian di akhir bulan kedua buahnya sudah matang, siap panen. Bulan ketiga antum tinggal petik. Itu maknanya.
Jadi kalau kita analogikan istilah para ulama, Rajab bulan menanam, kemudian Sya'ban bulan mengairi, kemudian Ramadan bulan menuai, kita analogikan dengan ibadah. Antum kalau latih di bulan Rajab ini, anggaplah tarawih, salat malam, qiyamul lail, baca Quran, puasa gitu. Kemudian istiqomah sampai ke Sya'ban, maka antum tidak akan mengalami kefuturan di bulan Ramadan. Karena futurnya manusia ibadah di bulan Ramadan itu jawabannya ada di Rajab. Kan kalau sampai Ramadan itu kan banyak orang futur tuh. Salat di belakang imam yang kepanjangan saja keprotes. Panjang kali imam ini katanya. Masa Al-Baqarah dilibas dia katanya. Akhirnya carilah imam yang pendek bacaannya, enak tuh di masjid sana. Kenapa? Rakaat kedua kulu terus katanya. Rakaat situ 1 juz, apa itu katanya. Banyak orang futur. Dibuatnya lari orang sholat tarawih itu karena futur. Kenapa mereka futur sholat tarawih? Jawabannya di bulan Rajab. Ya. Baca Quran malas, baru sebentar ngaji udah sariawan, tidak bisa diteruskan. Ya. Apalagi puasa. Puasa itu subhanallah banyak yang futur. Jadi bawaannya itu lemas saja, maunya itu tidur. Ya, habis subuh itu tidur sampai duhur. Habis duhur kepanasan mandi, tidur lagi sampai asar. Jadi siapnya mata itu habis asar aja ke maghrib. Itu pun sibuk cari pasar kaget. Carilah itu makanan. Habis buka dihantam semua. Tarawih nguap-nguap, wah, gak jelas. Kan itu. Futur dia. Ya kan? Puasa aja futur. Ya, kadang-kadang sok-sokan pula itu kalau lagi buka tuh. Mana kurma katanya. Kenapa cari kurma? Sunnah katanya. Ingat pula sama sunnah. Giliran sholat maghrib tak sholat pula. Kan banyak orang gak sholat puasa itu, tapi ingat sunnah lupa wajib. Ya. Banyak orang seperti itu. Lah kenapa terjadi seperti ini coba? Kefuturan dalam qiyamul lail, kefuturan dalam baca Quran, kefuturan dalam puasa. Jawabannya di bulan Rajab. Kalau di bulan Rajab orang itu melatih diri ya, umpamanya sholat malam lah, nggak pernah sholat malam, ambillah mushaf Quran, kan tidak masalah. Sholat malam pegang mushaf tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu sholat wajib. Karena sholat wajib itu Allah katakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang mudah dari Quran, tidak usah pegang-pegang mushaf. Ya, hafal kulu ya baca kulu kalau sholat wajib, jangan dibebankan. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Ambil mushaf, baca 1 juz umpamanya tiap malam kan. Dipertahankan bulan Rajab lewat, bulan Ramadan, bulan Sya'ban dipertahankan istiqomah. Bulan Ramadan dia yang protes imamnya. Mam, pendek kali kau katanya. Karena biasa panjang. Nah, jadi terbalik itu imamnya diprotes. Karena terbiasa berdiri masalahnya kan. Begitu juga orang yang terbiasa puasa, walaupun tidak ada puasa khusus di bulan Rajab ya, anggaplah kita ambil Senin Kemisnya atau Ayamul Bidnya atau puasa Dawudnya gitu kan. Kemudian masuk bulan Sya'ban. Sya'ban ini Rasul tidak pernah meninggalkan puasa dan banyak berpuasa, hampir 1 bulan. Tetapi tidak sama dengan puasa wajib tentunya ya. Kalau Ramadan anggaplah 29 hari atau 30 hari digenapkan, maka kalau bisa Sya'ban itu mungkin stoplah di tanggal 27. Bagi yang membolehkan puasa dari tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 27 atau 28, jangan disamakan dengan puasa wajib. Atau bagi yang mengatakan bahwa banyaknya puasa Rasul itu bukan tanggal 1 sampai tanggal 28, bukan, tapi maksudnya diperbanyak puasa Daud ataupun mengqadha puasa tahun kemarin gitu ya, ataupun puasa Senin Kamis ataupun Ayamul Bid. Ya. Intinya bahwa Rasul sangat banyak melakukan puasa, hampir 1 bulan di bulan Sya'ban. Dan ketika ditanya oleh para sahabat kenapa, Rasul mengatakan karena saya ingin ketika amalan saya diangkat saya sedang berpuasa. Orang kalau berturut-turut nih, mulai daripada Rajab kemudian Sya'ban latihan puasa, Ramadan tenang-tenang sajalah, biasa lapar. Tapi kalau tidak biasa lapar kemudian puasa, apa enggak meledak perut tuh? Ya, protes-protes meledak-ledak, pura-pura lupa minum dia. Ya, karena tidak tahan kan itu. Ya. Jadi kenapa kemudian Rajab itu di bulan
dikatakan syahrul khirasah itu karena kehusyuan Ramadan ditentukan dengan kehusyuan ibadah di bulan Rajab. Kalau ibadah di bulan Rajab kita mulai, sebenarnya kalau kita bicara persiapan Ramadan, para ulama salaf itu bukan dari bulan Rajab, 6 bulan sebelumnya mereka sudah persiapan. Tapi kalau sudah masuk bulan Rajab, mereka tingkatkan. Masuk Sya'ban, mereka istiqomahkan. Masuk Ramadan, tinggal petik hasil saja. Puasa tenang, baca Quran tak ada masalah. Sholat malam ya tenang-tenang saja, karena sudah mendapatkan hasilnya. Itulah maknanya bulan Rajab, bulan menanam, bulan Sya'ban, bulan mengairi, bulan Ramadan tinggal metik hasilnya. Makanya dari sini ma'asyiral muslimin, bahwa Rajab itu penentu Ramadan. Makanya kenapa para ulama sangat memperhatikan Rajab, karena sejak zaman Ibrahim diagungkan sampai di orang-orang Arab, sampai di masa Islam tetap Rajab itu diagungkan dan dimasukkan satu di antara 4 bulan hurum yang disebutkan dalam At-Taubah 36. Ya. Kenapa bulan itu disebut hurum? Apa masalahnya? Kenapa disebut hurum? Ulama mengatakan bulan disebut hurum itu karena 2 sebab. Kenapa bulan itu disebut Ashhur al-Hurum? Itu karena 2 sebab. Sebab pertama, hurmatul qital, karena diharamkan perang, tidak boleh. Sebagaimana tadi hadis Abu Raja al-Utaridi radhiyallahu yang saya sudah jelaskan. Kalau sampai bulan Rajab dicabut tuh ujung-ujung panah dan tombak tuh, tidak boleh perang. Ya. Yang kedua, li hurmatiz zulmi fihinna, karena besarnya kezaliman yang dilakukan orang di bulan Rajab, dan itu berdasarkan nas Quran surah At-Taubah 36, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di 4 bulan hurum tersebut. Kata Qatadah ketika memberikan catatan kepada ayat ini, dia mengatakan apa? Az-zulmu fi ashhuril hurumi a'zamu wizran wa khati'atan. Melakukan kezaliman di 4 bulan hurum termasuk Rajab lebih besar dosanya dibandingkan dilakukan di luar bulan hurum, walaupun di mana-mana bulan pun kezaliman itu tetap berdosa. Tetapi kalau dilakukan di bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, maka dosanya ditingkatkan. Tapi keadilan Allah, sebagaimana orang yang melakukan dosa juga dilipat gandakan dosanya, sebagaimana itu pula orang yang melakukan amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Sama, antum sedekah di bulan Rajab lebih besar pahalanya dibandingkan sedekah di bulan Safar, walaupun sama-sama nominalnya. Antum baca Quran di bulan Rajab lebih besar pahalanya dibandingkan antum melakukan di bulan Rabiul Awal, walaupun sama-sama ayatnya, sama-sama suratnya. Antum sholat malam, sholat duha, sholat witir, sholat apa saja, puasa apa saja, ya, zikir apa saja, silaturahim, birrul walidain, sebutkan ibadahnya, maka itu akan dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana dosa juga akan dilipat gandakan dosanya. Itulah sebabnya kenapa Ashhurul Hurum disebut bulan hurum, karena 2 sebab. Satu, tidak boleh perang. Yang kedua, karena kemaksiatan dilipat gandakan dosanya. Sebab itulah maka bulan itu disebut Ashhur al-Hurum, terutama juga bulan Rajab. Kita tahu bulan Rajab ini adalah bulan satu di antara Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dianggap suci. Dan itu berdasarkan dari surah At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taubah ayat ke-36,
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala jumlahnya 12 bulan. Dan itu dicatat berdasarkan ketentuan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dari 12 bulan ini kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut dengan ashhurul hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan suci. Dzalika dinul qayyim. Dan itulah agama yang lurus, agama yang adil. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian melakukan kezaliman di 4 bulan-bulan suci itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Rabbmu adalah zat yang maha menciptakan sesuai kehendaknya, kemudian dia pun memilih dari ciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Makanya ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu lebih utama dibandingkan yang lainnya. Kalau kita cerita para malaikat, maka di sana ada Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Di sana ada Jibril, di sana ada Mikail, di sana ada Israfil, dan di sana ada Malakul Maut. Itulah malaikat-malaikat yang disebut dengan Sadatul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Kalau kita cerita manusia, maka di sana ada para nabi dan rasul. Manusia yang lebih mulia dibandingkan manusia biasa. Dan dari para nabi dan rasul pun dipilih lagi. Di sana ada 25 nabi dan rasul yang dicantumkan dalam Al-Quran. Karena para nabi dan rasul yang dicantumkan dalam Al-Quran jauh lebih mulia dibandingkan para nabi atau rasul yang tidak dicantumkan dalam Quran. Kemudian dari 25 nabi dan rasul yang dicantumkan dalam Al-Quran dipilih lagi. Di sana ada ulul azmi minar rusul. Dan itu ada 5, dimulai daripada Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ulul azmi minar rusul dipilih lagi. Ada yang disebut dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya ada 2. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 2 nabi yang disebut Khalilur Rahman hanya ada 1 yang disebut dengan pemimpin para nabi dan rasul. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Kalau kita cerita hari, maka tidak ada yang lebih mulia melebihi hari Jumat. Karena Jumat itu Sayyidu Ayyam, pemimpinnya hari-hari. Kalau kita cerita malam, maka di sana ada Lailatul Qadar, malam yang 1 malam anda mendapatkannya sama dengan 1000 bulan beribadah. Kalau kita cerita bulan, maka di sana ada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang disebut dengan bulan-bulan mulia. Dimulai dari Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan bulan Rajab yang kita akan jelaskan di malam ini. Dan tentunya dari semua bulan-bulan itu ada bulan yang paling istimewa yang merupakan Sayyidus Syuhur, pemimpinnya bulan-bulan, yang disebut dengan Syahru Ramadan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala yakhluqu ma yasha wa yakhtar, menciptakan sesuai kehendaknya, kemudian Allah pilih dari ciptaannya. Lah bulan Rajab ini adalah bulan
salah satu daripada Ashhurul Hurum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor urutan hadis 2958 dalam Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sanatu 12 syahran. Satu tahun itu jumlahnya 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu Allah kecualikan yang disebut dengan bulan-bulan suci, bulan-bulan hurum. Kemudian Rasul mengatakan thalathatun mutawaliyah. 3 bulan yang disebut dengan bulan-bulan suci itu letaknya berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berturut-turut dalam kalender Hijriah. Habis bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis bulan Dzulhijjah, Muharram. Kemudian Rasul mengatakan ada yang satu terpisah yang disebut dengan Rajabul Mudhar. Bainal Jumada wa Sya'ban, yang terjepit di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab ini terpisah karena dia terjepit di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Di sini ada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Rajabul Mudhar. Ada kalimat mudhar. Kenapa Rajab disebut mudhar? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mudhar itu artinya kabilah. Di zaman dulu, di zaman Rasul atau di zaman jahiliyah, ada anak-anak dari kabilah Nizar itu, di antaranya kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudhar, berselisih pendapat soal bulan Rajab. Apakah Rajab itu Rajab yang kita kenal hari ini, setelah Jumadil Akhir, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, ataukah Rajab itu adalah Ramadan itu sendiri? Kabilah Rabi'ah dan kabilah-kabilah yang lainnya menganggap bahwa Rajab itu bulan Ramadan. Makanya mereka mengharamkan tidak boleh perang di bulan Ramadan. Tetapi Mudhar, mereka mengatakan Rajab ya Rajab yang kita kenal hari ini, yang jatuh setelah Jumadil Akhir, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Dan mereka sangat mengagungkan bulan Rajab. Makanya karena kabilah Mudhar itu sangat mengagungkan bulan Rajab, sampai-sampai Rasul menasabkan Rajab itu ke kabilah Mudhar. Makanya Rasul mengatakan war Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab Mudhar antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena dahulu orang-orang Arab jahiliyah itu, mereka kan suka perang sesama kabilah. Apabila mereka datang di bulan hurum, Dzulqa'dah, Muharram, Dzulhijjah dan juga bulan Rajab, terkadang mereka tidak mau menghentikan peperangan. Sehingga sebagian mereka itu terkadang menukar bulan-bulan hurum kepada bulan-bulan yang lainnya. Dan itu pelanggaran dalam Islam, ditetapkan dalam Islam sebagai pelanggaran. Makanya kemudian turun surah At-Taubah 37-nya, Allah mengatakan innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liyuwati'u iddata ma haramallah fayuhillu ma harramallah. Kemudian Allah mengatakan zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya pengunduran bulan hurum itu hanya menambah kekafiran mereka saja. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya sesuatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lainnya, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Setan dijadikan terasa indah bagi mereka.
perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi kabilah-kabilah jahiliyah itu biasa mereka menukar-nukar bulan supaya mereka bisa perang. Karena bulan Hurum itu dalam tradisi jahiliyah tidak boleh perang. Bahkan juga dalam tradisi Islam juga sama. Bahkan sejak zaman Nabi Ibrahim dan juga umatnya sangat menghargai bulan-bulan Hurum. Tetapi dilanggar orang-orang jahiliyah ini, kecuali kabilah Mudhar. Mereka enggak mau. Lah karena kabilah Mudhar ini sangat menghargai dan memuliakan bulan Rajab, makanya wajar kalau Nabi SAW sampai-sampai mengatakan war Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Rajab Mudhar antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Dinasabkan bulan Rajab itu ke kabilah Mudhar karena sangat mengagungkan kabilah Mudhar kepada bulan Rajab ini. Dia tidak mau mengundur-undurkan bulan hanya untuk berperang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai pembahasan ini dari Asyhurul Hurum dulu. Bicara tentang Asyhurul Hurum, kenapa ada bulan-bulan yang disebut dengan bulan Hurum? Salah satunya bulan Rajab. Pertama, kata para ulama, dinamakan bulan Hurum itu ada dua alasan yang disebutkan para ulama. Pertama, karena hurmatul qital, diharamkan perang. Jadi orang-orang jahiliyah itu memuliakan bulan-bulan Hurum. Kalau datang bulan Hurum, mereka wajib berhenti perang, tidak boleh perang. Bahkan dalam Islam juga akhirnya dikuatkan dengan turunnya surah At-Taubah 36 tadi, bahwa apa yang diagungkan orang-orang jahiliyah sejak zaman Nabi Ibrahim juga berlaku dalam Islam. Tidak boleh berperang di bulan-bulan Hurum. Ini yang pertama. Makanya ada hadis yang menarik sekali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari juga dari sahabat Al-Mahdi Ibn Maimun radhiyallahu an. Dia mengatakan sami'tu Aba Raja Al-Uttaridi radhiyallahu an yaqul. Aku mendengar Aba Raja Al-Uttaridi, dia mengatakan, kunna na'budul hajar. Dulu kami di zaman jahiliyah itu menyembah batu. Fa idza wajadna hajaran huwa akhyaru minhu alqainahu wa akhadna al-akhar. Kalau kami menemukan batu yang lebih bagus, maka batu yang kami sembah kami buang, yang bagus itu kami jadikan sesembahan. Lihat orang-orang jahiliyah itu. Jadi orang jahiliyah itu nyembah batu. Jadi kalau nampak ada batu lebih bagus nih, maka batu ini dibuang, batu yang lebih bagus yang disembah. Dan seperti itu, setiap mereka menemukan batu yang lebih bagus, maka yang jelek dibuang, yang batu pula disembah yang paling bagus itu. Akalnya di mana coba? Makanya kesyirikan itu kadang-kadang menghilangkan akal tuh. Fa idza najidu hajaran jama'na juswatan min turabin. Tapi kalau kami tidak dapat batu, hanya mereka safar ke gurun pasir. Datanglah waktu ibadah mereka menyembah batu, batunya pula tak ada. Apa yang terjadi? Maka mereka akan menggundukkan pasir. Pasir itu digunduk-gundukannya, ya, dibuat gunung-gunungan, gitu ya. Kemudian disembahnya. Subhanallah. Summa ji'na bisyati fahalabnahu alaihi. Kemudian terkadang kami datangkan kambing, kemudian kami perah kambing itu di depan gundukan pasir itu, mencari berkah dari gundukan pasir yang dianggap Tuhan tuh. Summa tufna bihi. Setelah itu kami pun tawaf di situ. Sebab di gundukan pasir tawaf gitu. Ya, orang-orang jahiliyah itu loh. Ya. Kemudian fa idza dakhala syahra Rajabin. Apabila masuk di bulan Rajab, kulna, kami katakan bulan Rajab itu munassilu al-asinnati. Orang-orang jahiliyah menyebutnya dengan munassilu al-asinnah. Apa munassilu al-asinnah itu? Maksudnya kalau tombak ini
Kan ujungnya besi itu yang lancip itu dicopot tuh. Ya. Dicopot tuh, atau kalau pedang itu dipisahkan dengan gagangnya. Menandakan apa? Bulan ini tidak boleh ada perang. Jadi ujung-ujung panah, ujung-ujung tombak itu dilepas dari kayunya. Atau kalau pisau dilepas dari gagangnya, itu disebut munassilu al-asinnah. Orang-orang Arab menyebutnya seperti itu. Fala nada'u rumhan fihi hadidatun wala sahman fihi hadidatun. Kami tidak meninggalkan tombak kecuali ujungnya kami patahkan, dan juga panah kecuali ujungnya kami patahkan. Kemudian illa naza'nahu wa alqainahu syahra rajabin, kecuali kami cabut semuanya karena menghargai bulan Rajab. Dari sini kita tahu bahwa kenapa bulan Rajab itu sangat dimuliakan di zaman jahiliyah dan juga dimuliakan dalam Islam, karena hurmatul qital. Di sana ada kemuliaan, tidak boleh orang berperang. Makanya mereka akan menyimpan senjata-senjata mereka dengan melepaskan ujung-ujung panah dan tombaknya. Makanya disebut bulan Rajab itu Ashhurul Hurum. Ini satu. Yang kedua disebut Ashhurul Hurum, di antaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab itu. Kenapa? Karena hurmatiz zulmi. Karena mengharamkan kezaliman, di mana orang yang melakukan kezaliman di bulan-bulan hurum termasuk Rajab, dosanya jauh lebih besar dibandingkan dia lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Dan itu disebutkan oleh ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Qatadah. Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan, qala Qatadatu fi qawlihi fala tadlimu fihinna anfusakum. Berkata Imam Qatadah ketika mentafsirkan, janganlah kalian berlaku zalim di bulan-bulan suci itu. Apa kata Imam Qatadah? Inna zulma fi ashhurul hurumi a'zamu khati'atan wa wizran minaz zulmi fi ma siwaha, wa in kana zulmu ala kulli halin aziman, walakinna Allah yu'azzimu min amrihi ma yasha. Katanya Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, siapapun yang melakukan kezaliman di 4 bulan yang disucikan termasuk bulan Rajab ini, maka dosanya jauh lebih besar. Dosanya jauh lebih besar dibandingkan dia melakukan kezaliman di luar bulan-bulan hurum ini. Walaupun pada dasarnya kezaliman dilakukan di bulan mana saja tetap berdosa sebenarnya. Tapi kalau dilakukan di bulan Dzulqa'dah, dilakukan di bulan Dzulhijjah, dilakukan di bulan Muharram, dilakukan di bulan Rajab, maka dosanya jauh lebih besar dibandingkan Anda melakukan di bulan-bulan yang lainnya. Dari sini ma'asyiral muslimin, kenapa bulan Rajab itu juga disebut Ashhurul Hurum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya apabila datang bulan Rajab, para ulama banyak yang memberikan wasiat kepada kita, menasihati kita, jangan sampai melakukan kezaliman, berhenti, karena dosanya akan dilipat gandakan di sini. Dan kezaliman itu kan macam-macam tuh. Ada yang sifatnya zalimun li nafsi, seseorang menzalimi dirinya sendiri. Ada yang sifatnya zalimun li ghairihi, dia melakukan kezaliman kepada yang lainnya. Seperti seseorang yang sudah berkeluarga zalim kepada keluarganya, tidak memberikan hak-hak kepada istrinya, melakukan kezaliman kepada keluarganya dengan tidak memberikan nafkah kepada mereka, tidak mentarbiyah mereka, membiarkan mereka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, itu zalim. Atau kezaliman bagi yang punya anak, membiarkan anaknya tidak dididik, membiarkan anaknya besar tanpa ada bimbingan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, menjadi anak-anak nakal dibiarkan saja, itu kezaliman juga. Atau kezaliman kepada tetangga, tidak memberikan hak-hak kepada tetangganya,
atau kezaliman kepada manusia secara umum. Zalim ketika jual beli, mengurang-urang takaran, mengurang-urang timbangan, mengurang-urang meteran gitu ya. Menipu orang, mengambil hak orang dengan cara paksa dan begitu seterusnya. Ini zalim juga. Ya. Atau zalim kepada diri sendiri. Seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan telinga agar kita menjaga amanah telinga. Tak jarang kita tidak sanggup menjaga amanah telinga itu. Contohnya apa? Contohnya kisah Atikah ketika bermimpi, mimpinya diceritakan kepada Abbas. Abbas, saya bermimpi, tolong jangan ceritakan sama orang ya. Kata Abbas, ya, saya akan rahasiakan. Tiba-tiba Abbas ketemu dengan Utbah ibn Rabi'ah. Wahai Utbah, saudariku Atikah bermimpi, tolong jangan ceritakan sama orang ya. Saya ceritakan sama kamu saja. Ya, kata Utbah itu. Utbah pula ketemu anaknya Al-Walid. Walid, saya baru berjumpa dengan Abbas. Katanya saudarinya baru bermimpi, mimpinya seperti ini, tapi jangan kau ceritakan katanya. Walid pula datang ke Ka'bah, jumpa pula dengan Abu Jahal, cerita pula sama Abu Jahal. Coba bayangkan. Itu orang yang tak tahu amanah dengar. Ya kan? Di masyarakat kan gitu ya. Ana mau cerita sama antum, tolonglah jangan ceritakan. Tahu-tahu habis dicerita, besoknya satu kampung tahu. Coba. Siapa yang menceritakan nih? Itu orang yang tidak pernah tahu dengan amanah dengar. Ya, contoh kecil saja di masyarakat itu kan zalim kepada diri sendiri namanya. Atau Allah berikan mata, kita memandang yang haram, zalim kepada diri sendiri. Allah menganugerahkan lisan agar kita mengucapkan yang santun, kalau tidak bisa diam malah untuk ghibah, untuk merendahkan, menghina, macam-macam dosa lisan itu. Zalim kepada lisan sendiri. Dan begitu seterusnya. Zalim kepada harta, diinfakkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau zalim seorang hakim di pengadilan, memutuskan yang merugikan orang, mendatangkan saksi-saksi, membayarnya dan begitu seterusnya. Atau mungkin zalim lebih daripada itu, diberikan kekuasaan malah kemudian menzalimi orang-orang yang di bawahnya. Dan banyak kezaliman. Zalim kepada binatang, ngadu ayam, ngadu kambing, ngadu macam-macam kan. Zalim kepada bumi dengan cara apa? Menebang kayu, mendegang pohon, akhirnya banjir, macam-macam. Itu zalim semuanya ya. Jadi zalim yang dilakukan di bulan Rajab dan 3 bulan Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ataupun maksiat secara umum, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dia melakukan di bulan yang lainnya. Inilah sebabnya kenapa bulan itu disebut bulan Hurum, karena 2 perkara. Pertama, karena dilarang perang, karena bulan itu mulia. Yang kedua, dilarang melakukan kezaliman, baik zalim kepada Allah, tidak solat, tidak mau baca Quran, tidak mau berzikir dan begitu seterusnya gitu ya, atau zalim kepada diri sendiri, atau zalim kepada orang, maka semuanya berhenti di bulan Rajab. Jangan melakukan kezaliman. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu secara umum Asyhurul Hurum, kita fokus kepada bulan Rajab. Ikhwan, bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai kata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, dia mengatakan bulan Rajab itu adalah syahru zar'in, dan Sya'ban itu syahru syakin, dan Ramadan itu syahru hasadin. Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan mengairi, dan Ramadan itu bulan panen. Kalau saya analogikan ikhwan, antum punya ladang. Sebelum antum tanam, tentu ladang itu kan kita garap dulu, kita cangkuli dulu, atau mungkin kalau punya sapi ya mungkin digeret sapi dulu, atau mungkin pakai traktor dan yang lainnya kan, supaya empuk tanah itu. Kemudian ditebar pupuk, baru kemudian kita tanam biji itu. Setelah kemudian kita siram biji itu, kemudian jadilah dia pohon.
mulai tinggi, kemudian keluar daunnya, kemudian membesar. Lah sampai sini ini disebut bulan Rajab. Kemudian setelah besar, maka pohon itu kemudian mulai keluar bunganya, kemudian keluar buahnya, kemudian membesar. Ini disebut Sya'ban. Kemudian setelah matang buahnya siap panen, maka panen itulah disebut Ramadan. Ma'asyiral muslimin, kenapa ulama mengistilahkan Rajab itu seperti itu? Begini, orang kalau datang Ramadan, kenapa banyak orang futur coba di bulan Ramadan itu? Tarawih malas, imam kepanjangan protes, ya kan? Sehingga akhirnya cari-cari masjid, mana yang paling singkat itu pula yang paling ramai di situ. Mana yang paling ramai itu pula, yang paling panjang itu pula yang ditinggalkan orang. Ayo kita solat di masjid itu, tak bisa, panjang kali imamnya itu. Al-Baqarah pula dia libas di situ katanya. Siti sajalah katanya. Kenapa? Enak tuh. Rakaat keduanya kulhu aja katanya. Itu kan ada. Kok orang bisa futur loh? Ramadan ini loh bulan pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pula diikat. Banyak orang baca Quran, banyak orang berzikir, dia pula malas kan, aneh kan? Kalau umpamanya di bulan-bulan yang lainnya Anda malas ibadah, wajarlah, setan pun tak diikat, neraka pun dibuka, pintu sorga pun ditutup. Ini bulan jelas-jelas pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pula diikat. Kok bisa malas? Ini aneh tapi nyata. Kadang ada orang yang berangan-angan, nantilah kalau datang Ramadan saya ingin baca Quran. Datang Ramadan tidak pun Quran dibuka. Ya. Tidak ada orang yang baca Quran rupanya. Hanya angan-angan saja nanti kalau Ramadan datang mau baca Quran, mau menghatamkan Quran. Tidak, jangankan lagi bicara 30 juz 30 pun tidak dibaca dia. Apalagi coba yang ada puasa. Puasa ini harusnya kan meningkatkan ibadah. Malah dia futur puasanya. Kenapa? Capek berpuasa, nahan lapar, nahan haus, nahan panas. Akhirnya tidur seharian. Sahur, tidur. Yang solat subuh sempatlah solat subuh, habis solat subuh tidur lagi. Bangun zuhur, tidur lagi. Habis zuhur tidur lagi. Asar, mulailah agak mata agak siap tuh. Jadi puasanya ba'da asar sampai maghrib saja, 2 jam saja. Itu pun sibuk ke pasar, kaget. Cari makanan kan, semua dibeli. Sampai di rumah dimakan semuanya, taraweh nguap-nguap kantuk semuanya. Itu kenyataan di masyarakat. Pertanyaannya, kenapa bulan yang berkah kok malas ibadah? Sekali lagi jawabannya ada di bulan Rajab. Jawaban itu semua ada di bulan Rajab. Kenapa solat malam malas di bulan Ramadan? Jawabannya ada di bulan Rajab. Kenapa baca Quran malas di bulan Ramadan? Jawabannya ada di bulan Rajab. Kenapa sedekah puasa malas di bulan Ramadan? Jawabannya ada di bulan Rajab. Kenapa? Logika ikhwan. Bulan Rajab ini tadi kata para ulama syahru zar'in, bulan menanam. Kalau kita tanam di bulan Rajab, mulai latihan baca Quran. Mulailah latihan setiap hari, 1 lembar 2 lembar kan itu. Kemudian masuk bulan Sya'ban ditingkatkan, Ramadan dah biasa. Ya. Kalau bulan Rajab ini latihan puasa, Senin Kemisnya mulai dia latihan, atau mungkin Ayyamul Bidnya dia latihan, atau puasa Daudnya dia latihan. Kemudian dilanjutkan di bulan Sya'ban, Ramadan tenang-tenang saja dia puasa, biasa lapar, ya kan? Kalau antum latih di bulan Rajab ini malam, antum pegang mushaf sendiri, solat malam Allahu Akbar sambil pegang mushaf. Nah apa kalau solat sunnah itu pegang mushaf, antum baca sendiri itu Al-Baqarah itu, dibiasakan. Nanti sampai bulan Ramadan malah dikomplain imamnya, "Mam, pendek kali kau ini," katanya, karena sudah terbiasa
panjang. Ya. Itulah kenapa para ulama mengatakan semua kehusuan di bulan Ramadan itu ditentukan di bulan Rajab. Tapi kalau gagal di bulan Rajab, kemudian diikuti di bulan Sya'ban, jangan harap Ramadan itu akan dapat kehusuan. Ibaratnya kalau seandainya mau ngebut itu seolah-olah Anda masuk Ramadan, Anda masukkan biji di bulan Ramadan, Anda siram di bulan Ramadan, mana bisa panen? Nggak bisa panen, karena umumnya buah itu kan kalau di ladang-ladang kan 3 bulan, nanam cabai pun 3 bulan, nanam bawang 3 bulan, rata-rata 3 bulan. Kalau seandainya mau nanam cabai di bulan Ramadan 1 bulan, ya nggak berbuah lah kan begitu. Capek-capek saja, nggak ada hasilnya. Karena apa? Karena futur. Ya. Makanya kenapa bahasa ulama Rajab itu bulan zar', ya, menanam budur, menanam biji itu. Kemudian tumbuh besar, datang Sya'ban, nampak buahnya. Ramadan tinggal nikmati hasilnya. Itu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya ada beberapa istilah para ulama, saya akan sebutkan. Ada ulama mengatakan Rajab syahrul ibadah, wa Sya'ban syahruz zahadah, wa Ramadan syahruz ziyadah. Rajab itu bulannya ibadah. Di kesempatan melatih ibadah untuk Ramadan, mulai baca Qur'annya, mulai puasanya, mulai qiyamul lailnya dan begitu seterusnya. Masuk bulan Sya'ban, mulai sungguh-sungguh. Masuk Ramadan tinggal nambah-nambah saja karena sudah terbiasa. Ya. Kemudian ulama juga mengistilahkan Rajab syahrun yudha'ifullahu fihi al-hasanat, wa Sya'ban syahrun tukaffiru fihi sayyi'at, wa Ramadan syahrun tuntadharu fihi al-karamat. Rajab ini bulan di mana kita bisa melipat gandakan kebaikan kita. Karena sebagaimana orang bermaksiat di bulan Rajab Allah tingkatkan dosanya, maka orang beramal soleh di bulan Rajab pun Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi kalau Anda bersedekah 10.000 di bulan Rajab, itu akan dilipat gandakan pahala sedekahnya dibandingkan sedekah di bulan Sya'ban umpamanya, yang bukan bulan hurum. Kalau Anda solat di bulan Rajab ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan bila dibandingkan Anda solat di bulan Rabiul Awal umpamanya. Kalau Anda umpamanya baca Quran nih di bulan Rajab, maka pahala baca Quran akan dilipat gandakan dibandingkan Anda lakukan di bulan Safar. Kalau Anda berzikir, silaturahim, birrul walidain atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka akan dilipat gandakan pahalanya bila Anda lakukan di bulan Rajab dibandingkan di bulan-bulan selain Ashhurul Hurum. Makanya para ulama mengatakan Rajab ini adalah bulan di mana kita bisa melipat gandakan pahala kita. Kemudian bulan Sya'ban nanti setelah Rajab adalah bulan tukaffiru fihi sayyi'at, bulan di mana kesalahan-kesalahan kita akan dihilangkan. Karena bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal. Tempat orang minta-minta maaf itu di bulan Sya'ban. Ini enggak minta maaf nunggu Idul Fitri kan gitu ya. Kau punya salah sama aku, kapan kau minta maaf? Tunggulah Idul Fitri katanya. Nunggu Idul Fitri pula dia. Ya. Padahal kalau kita bicara bulan minta maaf itu bulan Sya'ban itu. Karena bulan Sya'ban itu bulan diangkat amalan kita ke langit, dan tidak ada yang diangkat amalannya kecuali satu karena kesyirikan, yang kedua karena syahna. Syahna itu artinya karena suka berselisih dengan kerabat, bermusuhan dengan orang, dendam, hasad, marah, itu disebut syahna. Ya. Kadang-kadang kita kasihan, ada orang-orang sudah 1 tahun dia kumpulkan amalannya, tapi ketika sampai Sya'ban tadi diangkat pula amalannya, kan rugi dia. Kenapa? Rupanya bukan karena kesyirikan, karena tidak mungkin dia melakukan kesyirikan. Anggaplah dia muwahhid, seorang ahli tauhid, sudah ngaji, tapi dia tidak baik dengan orang tuanya, tidak baik dengan keluarganya, tidak baik dengan tetangganya, tidak baik dengan rekan bisnisnya, banyak musuhnya, banyak hasadnya, banyak dendamnya, banyak marahnya. 1 tahun tidak diangkat.
Maka Sya'ban itu bulan di mana Allah akan hilangkan kesalahan-kesalahan kita. Dan Ramadan, kata para ulama, syahru ziyadah. Ramadan syahrun tuntadharu fihi al-karamat, tinggal menunggu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dan banyak istilah-istilah para ulama tentang bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, seperti Rajab syahrul hurmah, Sya'ban syahrul khidmah, Ramadan syahrul ni'mah, dan begitu seterusnya. Taib. Kalau kita tahu kemuliaan bulan Rajab ini sedemikian tingginya, lalu apa saja hukum-hukum yang terkait dengan bulan Rajab ini, kawan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bulan Rajab ini tidak ada ibadah khusus, baik itu solat khusus, puasa khusus, baca Quran khusus, zikir khusus. Kenapa? Karena semua riwayat yang bicara tentang kekhususan ibadah bulan Rajab itu, kalau tidak dhaif, maudhu. Kalau tidak lemah, maka palsu. Kebanyakan. Ya, saya contohkan. Orang-orang Syiah itu, ikhwan, apabila datang bulan Rajab, maka mereka ada ibadah yang disebut dengan salat raghaib namanya. Salat raghaib itu dilakukan biasanya sekarang ini. Nah, sekarang ini Jumat, Kamis malam Jumat di awal Rajab. Jadi Kamisnya puasa, nanti antara maghrib ke isya, maka mereka akan melakukan solat sebanyak 12 rakaat dan salam setiap 2 rakaat, di mana disebutkan tata cara solat raghaib itu. Jadi setiap rakaat, jadi dari 12 rakaat itu kayak solat malam lagi gitu ya, 2 rakaat gitu ya. Jadi setiap 2 rakaat itu, 1 rakaat yang pertama, maka mereka akan membaca surah Al-Qadar. Mereka akan membaca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, 3 kali rakaat pertama. Kemudian rakaat yang kedua, mereka akan membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, sebanyak 12 kali. Itu disebut salat raghaib namanya. Jadi dilakukan antara maghrib ke isya. Tapi puasa dulu Kamisnya. Jadi hari Kamisnya puasa. Kemudian nanti kalau sudah maghrib sampai ke isya, mereka akan melakukan salat raghaib namanya. Saya ulangi, kaifiyah salat raghaib itu 12 rakaat, tapi setiap 2 rakaat salam. Jadi setiap 2 rakaat itu, rakaat pertama membaca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, 3 kali. Rakaat pertama, dan rakaat kedua qul huwallahu ahad sebanyak 12 kali. Dan setiap selepas salat, maka mereka akan banyak bersolat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad al-ummi wa ala ali, dan begitu seterusnya. Dan setiap sujud setelah solat, mereka memperbanyak solawat. Kemudian setelah itu sujud, maka dalam sujudnya sebanyak 70 kali membaca subuhun quddus rabbul malaikati war. Kemudian setelah itu mengangkat kepalanya dari sujud, maka mereka akan mengatakan rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal aliyul azim. Kemudian setelah itu mereka membaca subuhun quddusu rabbul malaikati waruh. Kemudian mereka akan meminta hajatnya kepada Allah. Itu disebut salat raghaib namanya. Ini orang-orang Syiah suka melakukan apabila datang di bulan Rajab. Saya tidak tahu di negeri kita ini apa ada orang yang melakukan salat raghaib, enggak tahu. Ada yang tahu? Enggak ada ya? Enggak pernah dengar antum ya? Salat raghaib. Jadi salat memperbanyak surah Qul Hu dibaca. Salat raghaib ini, ikhwan, itu tidak ada dasarnya. Semua riwayatnya maudhu. Semua riwayatnya maudhu. Saya akan sebutkan perkataan para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi. Ma'ruflah Imam Nawawi kan mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, ya, hiya salatun
bid'atun wa munkaratun qabihatun la taghtar bi dzikri man dzakaraha wala bil haditsil madhkuri fiha fa inna kulla dzalika batilun. Ini Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', salat raghaib itu salat yang bid'ah, yang mungkar, yang jelek. Jangan terperdaya dengan dalil yang disebutkan orang yang menyebutkannya, tidak pula dengan hadis yang mereka sebutkan di dalamnya, karena semua riwayat yang bicara tentang salat raghaib kata Imam Nawawi batilun, semuanya batil, tidak ada yang sahih, maudhu. Ya. Bahkan juga disebutkan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ma'ruf, ya, ketika bicara tentang hadis yang menerangkan tentang salat raghaib, hadza haditsun munkarun, ini hadis yang mungkar. Wa qala huwa maudhu'un zahirul wad'i, bahkan palsu, terang-terangan palsunya katanya. Jadi tidak ada salat khusus di bulan Rajab itu yang disebut dengan salat raghaib, atau puasa khusus, tidak ada. Walaupun sekali lagi bulan Rajab itu bulan hurum, ya, bulan sangat mulia, tapi bukan berarti kemudian ada ibadah-ibadah khusus, tidak. Ya, tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab, tidak solat malamnya, tidak puasa sunnahnya, tidak baca Qur'annya. Semua riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang ibadah khusus di bulan Rajab itu semua palsu, kalau tidak mungkin dhaif. Dan semua tidak bisa diamalkan seperti yang dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kembali kepada hukum asal. Ibadah saja sebagaimana antum biasa ibadah. Pamannya solat, antum biasa solat malam, ya biasa solat malam. Antum biasa solat rawatib, ya biasa saja solat rawatib. Tahiyatul masjid, solat duha, ya, atau puasa Senin Kemis, atau puasa Ayyamul Bid, atau puasa Daud, biasa saja, atau sedekah, atau birrul walidain. Tetapi walaupun tidak ada ibadah khusus, tingkatkanlah ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan itu. Kenapa? Mengingat pahalanya dilipat gandakan. Itu maksudnya, ya. Melihat dari pahala orang yang melakukan ibadah bulan Rajab itu dilipat gandakan. Jadi kalau antum biasa sholat duha di bulan-bulan yang lainnya, tetap antum lakukan di bulan Rajab, maka solat dua yang antum lakukan Allah lipat gandakan pahalanya. Kalau antum terbiasa solat malam di bulan-bulan yang lainnya, kemudian ditingkatkan lagi di bulan Rajab, terbiasa sedekah ditingkatkan lagi sedekahnya, biasa 10.000, Rajab nih 100.000, gitu ya. Kalau ada kotak-kotak infak tuh biasa 2.000, Rajab, masa 2.000 mau beli sorga? 10.000, 10.000 terleket 100.000, gitu ya. Jadi kalau hari Jumat itu udah lalu lalang tuh, ini bulan Rajab ini. Memang terbiasa antum masukkan uang infak ke kotak infak di bulan-bulan biasa. Ini Rajab nih, tingkatkan lagi. Kenapa? Mengingat pahalanya lebih besar dibandingkan pahala di tempat lainnya. Ya. Apapun, walaupun tidak ada ibadah khusus, saya ulangi, tidak ada solat khusus, tidak ada puasa khusus, tidak ada zikir khusus, tidak ada baca Quran khusus, tetapi siapapun yang meningkatkan ibadah yang biasa kita lakukan di luar bulan Rajab, masuk Rajab antum tingkatkan, maka pahalanya jauh lebih besar dibandingkan ibadah-ibadah di luar bulan Rajab. Itulah keistimewaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat juga, saya ingatkan di awal tadi, jangan coba-coba melakukan maksiat di bulan Rajab. Jangan. Karena dosanya juga akan dilipat gandakan seperti yang dikatakan Imam Qatadah tadi. Siapapun yang melakukan kezaliman, kemaksiatan di bulan Rajab, maka dia akan dilipat gandakan dosanya. Kenapa? Karena telah merobek bulan hurum. Selain dosa maksiat dia dapat, dia pun merobek kehormatan bulan mulia. Makanya dilipat gandakan dosanya, naudzubillah. Makanya saya nasihatkan ke emak-emak yang suka gibah gitu ya, cari tukang jahit, jahit dulu mulutnya. Ini bulan Rajab nih, berhenti dulu untuk
membuat majelis-majelis ghibah. Biasa yang suka nongkrong depan handphone, nulis status, mandang-mandang yang haram, berhenti. Karena begini ya, kalau di bulan Rajab ini kita tidak bisa meninggalkan handphone, maksudnya memandang-mandang yang haram atau melihat-melihat yang tidak ada manfaatnya, dilihat gitu kan. Kan ada tuh kadang-kadang di YouTube ada video-video pendek yang lucu-lucu, ketawa-ketawa kan itu. Terus antum lakukan di bulan Rajab ini, kemudian nular ke bulan Sya'ban, saya yakin Ramadan pun tidak akan hilang. Ya. Tapi kalau antum mulailah dikurangi main handphone, atau dipilih-pilih mana yang dilihat gitu ya, atau ambillah manfaat dari handphone seperti orang yang baca Quran, orang yang ceramah atau yang lain, mulai tinggalkanlah melihat hal-hal yang walaupun tidak haram tapi kan tidak ada faedahnya. Anggaplah tidak haram tapi kan tidak ada faedahnya tuh. Tiba-tiba satu hari nengok ketawa-ketawa sendiri, nggak ada faedahnya. Kakak nggak jelas. Pagi kakak, siang kakak, malam kakak lagi. Sampai kapan antum menghentikan kakak itu? Ya, gantilah kan gitu. Kalau antum mulai menghindar tuh dari handphone ini, ngambil yang manfaat di bulan Rajab, nular pula ke bulan Sya'ban, insyaallah Ramadan antum akan memetik hasilnya tuh. Tapi kalau bulan Sya'ban biasa-biasa saja, tenang-tenang saja, slow-slow saja, kayaknya nggak ada fadilahnya bulan Rajab, sama aja dengan bulan yang lain kan. Nah, ini kan bahaya. Karena orang di bulan Rajab itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada orang yang terlalu ekstrim dengan bulan Rajab. Akhirnya mereka melakukan ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab gitu ya, yang tidak ada contohnya. Solat malam khusus, puasa khusus, zikir khusus, ekstrim mereka menisbatkan sesuatu yang tidak ada dalam agama antum nisbatkan. Tapi yang salah juga ada pula yang terlalu meremehkan bulan Rajab. Yang solat tetap saja tidak solat, naudzubillah kan itu ya. Yang maksiat tetap saja dia maksiat, tidak dikurangi. Yang gibah makin pula kenceng gibahnya. Yang tidak sedekah yang tidak tertarik juga untuk sedekah. Yang memutus silaturahim ya tetap aja dilanjutkan putus silaturahimnya, dan begitu seterusnya. Anda yang sama sekali tidak menghargai bulan Rajab, dikiranya Rajab itu sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Ini kan bahaya nih. Jadilah orang-orang pertengahan, tidak seperti orang ekstrim. Kita ini memuliakan bulan Rajab sebagaimana yang agama memuliakannya. Kalau tidak dicontohkannya tidak diamalkan. Tapi juga kita tidak kemudian meremehkan. Tetap kita tingkatkan ibadah kita, tingkatkan solat sunnah kita, solat wajib kita, sedekah kita, dan begitu seterusnya. Jadilah orang tengah-tengah, karena Islam itu adalah dinun wasat, agama tengah-tengah, tidak ekstrim ke kiri, tidak pula ekstrim ke kanan ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu apa saja amalan-amalan yang sangat dimuliakan di dalam bulan Rajab ini? Apa kira-kira yang harus kita perbanyak di bulan Rajab ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada 4 amalan yang sangat dianjurkan di bulan Rajab ini. Yang pertama, al-iktsaru minal amali salih. Perbanyak melakukan amal-amal saleh. Wal ijtihadu fit ta'at. Sungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Wal mubadaratu ilaiha, bersegera untuk melakukan ketaatan. Wal muwadzabatu alaiha, istiqamah dengan ketaatan itu. Liyakuna dzalika da'iyan li fi'li ta'ati fil baqi syuhur, supaya merangsang ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Rajab itu untuk istiqamah sampai ke Sya'ban, sampai ke Ramadan. Jadi pertama, perbanyak amal soleh. Bukan hanya diperbanyak, bersungguh-sungguh melakukannya. Bukan hanya bersungguh-sungguh, istiqomah melakukannya. Bukan hanya istiqomah, tapi mendorong untuk supaya sampai bulan Sya'ban tetap melakukannya. Ramadan tinggal menikmati hasilnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ightinamul ibadati fi hadhil ashhur wa abrazuha as-siyam was-shalah. Perhatikan 2 ibadah yang sangat luar biasa keutamaannya. Pertama salat, yang kedua puasa. Karena 2 ibadah inilah yang kelak di bulan Ramadan paling banyak dilakukan.
Kalau antum masuk Ramadan paling banyak dilakukan apa? Puasa, tiap hari puasa. Kemudian sholat. Bukan hanya sholat wajib, taraweh, ya kan? 12, 11 rakaat atau yang 23 rakaat setiap malam. Ada juga yang menambah pula dengan qiyamul lailnya lagi kan? Kalau sudah 10 akhir Ramadan sudah tarawih lagi, ibadah isyanya nyambung lagi malamnya. Karena dua ibadah yang paling utama ini dan yang mendukungnya tentu baca Quran, maka ini bulan Rajab perbanyaklah 3 ibadah ini: puasa, salat dan juga baca Quran. Karena 3 ibadah ini yang akan nanti di bulan Ramadan diulang-ulang. Ini yang kedua. Yang ketiga, tarkuz zulmi khasatan fi syahri Rajabi wa baqil ashhuril hurum. Usahakan tinggalkan kezaliman. Jangan melakukan kezaliman, terutama zalim kepada manusia. Kalau zalim kepada Allah, selesai kita bertobat kepada Allah, ampuni. Zalim kepada diri sendiri, kita bisa ngerem diri sendiri, kita bisa merubahkan itu. Tapi zalim kepada orang, agak sulit minta maafnya. Kenapa kita harus berhenti nih kezaliman di bulan Rajab kepada orang? Karena Sya'ban itu amalan kita akan diangkat selama setahun. Sehingga jangan sampai kemudian kezaliman di bulan Rajab mengantar kepada kezaliman di bulan Sya'ban. Rugilah sudah 1 tahun kita kumpulkan amal sehingga diangkat ke langit kan begitu. Makanya Rajab usahakan tinggalkan kezaliman. Ya, jangan mudah. Kalau umpamanya dalam keluarga, ingat, suami jangan mancing-mancing istri, istri jangan mancing-mancing pula suami, akhirnya bertengkar sampai bulan Sya'ban lagi. Adem ayam sajalah kan itu ya. Atau anak kepada bapak, bapak kepada anak dan begitu seterusnya. Apapun yang memancing permusuhan di bulan Rajab ini jangan sampai dipancing. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, al-iktsar min ikhrajis sadaqat. Ini yang penting. Perbanyak keluarkan sedekah. Karena ini bulan awal daripada Ashhurul Hurum. Karena kan yang 3 berturut-turut tuh jauh kan, jauh itu jaraknya kan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kan jauh ketemu ke bulan Rajab itu. Karena nanti dari bulan Rajab ke bulan Dzulqa'dah itu jauh lagi. Ya kan? Harus nunggu, harus melewati Sya'ban. Habis Sya'ban kemudian Ramadan. Habis Ramadan kemudian Syawal. Habis Syawal kemudian Dzulqa'dah. Berarti nunggu 4 bulan tuh baru ketemu lagi Ashhurul Hurum kan? Kapan lagi? Ya. Dan sedekah ini amalan yang luar biasa. Sedekah ini amalan yang luar biasa. Karena sedekah inilah yang menjadikan orang itu tertanam kecintaan, ikhwan. Antum kalau sedekah kepada orang fakir miskin kan senang orang fakir miskin sama kita, sehingga menghilangkan permusuhan di situ. Ya. Pokoknya sedekah itu melembutkan hati. Maka kenapa sedekah di bulan Rajab itu sangat luar biasa, ditekankan oleh para ulama gitu ya. Memperbanyak sedekah itu supaya nanti terbiasa di bulan Sya'ban amalan sedekah kita diangkat ke langit. Ramadan makin menjadi orang yang sangat dermawan lagi. Maka 4 perkara ini yang sangat dianjurkan. Walaupun secara umum ibadah-ibadah yang lain, zikir, baca Quran dan yang lain itu adalah juga sangat dianjurkan dilakukan di bulan Rajab. Tapi 4 inilah yang banyak dianjurkan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama banyak mengistilahkan bulan Rajab ini dengan istilah-istilah yang banyak, ikhwan. Karena memang bulan ini bulan mulia, sehingga banyak istilah-istilah bagi bulan Rajab itu yang di zaman jahiliyah disebutnya macam-macam. Contoh, ada sekitar 18 istilah di zaman dulu tentang bulan Rajab itu. Ada juga yang mengatakan Rajab. Kenapa disebut Rajab? Ra-jim ba. Rajab. Rajab itu dalam bahasa Arab sama dengan azab, memuliakan. Jadi kalau saya katakan dalam bahasa Arab rajabtu syai, aku merajabkan sesuatu, artinya azamtuhu, aku memuliakan sesuatu. Berarti makna Rajab itu artinya agung, ya. Jadi bulan ini bulan agung, ya. Ada juga mengistilahkan disebut asam. Asam itu artinya diam, ya. Kenapa? Karena asam tidak terdengar, diam,
kayak orang tuli itu ya. Kenapa distilahkan bulan Rajab itu bulan tuli? Ya kan? Diam bulan tuli, tidak ada suara. Karena la yasmauna fihi qaqatus silah. Karena di zaman jahiliyah bulan Rajab itu tidak ada suara-suara senjata. Ya, kan kalau zaman dulu kan perang kan pedang adu pedang kan pang gitu ya, ada suara. Kalau sudah Rajab ini sepi, enggak ada. Suara pedang dengan pedang, suara tombak ketemu tombak, suara tombak ketemu pedang enggak ada. Karena betul-betul tidak ada peperangan dan tidak boleh melakukan peperangan kecuali kalau diserang. Lain ya. Kalau diserang beda. Masa diserang diam saja? Kenapa kamu rela ditusuk? Rajab matilah kan itu ya. Ya kalau diserang melawan lah kan itu ya. Maksudnya memulai peperangan di sini yang tidak boleh itu. Kemudian yang nomor 3 juga disebut asab. Kenapa disebut asab? Li'anna rahmata tasubbu fi. Karena bulan Rajab itu disebut asab karena rahmat di bulan Rajab itu betul-betul dinaungkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Kemudian yang nomor 5 disebut rajm. Kenapa? Li'anna syayatin turjamu fi. Karena syaitan dirajam, dilempari batu. Ada juga yang mengatakan syahrul haram. Ya, karena Rajab bagian daripada Asyhurul Hurum. Ada juga mengatakan al-muqim. Kenapa? Karena kemuliaannya sabitun, tetap. Ya. Ada juga yang mengatakan bulan munassilul asinah, seperti yang saya katakan tadi, karena ujung-ujung senjata dicabut. Ada yang mengatakan juga disebut Rajaban. Ya, diambil dari tarkut, kital, meninggalkan perang. Dan banyak lagi istilah-istilah bulan Rajab, tentu karena diambil dari beberapa hadis walaupun sebagiannya lemah dan sebagiannya maudhu. Tapi intinya istilah-istilah yang banyak kepada satu nama bulan Rajab itu menunjukkan kemuliaan bulan Rajab. Sama kalau kita bicara tentang Quran, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu kan banyak namanya. Ada disebut surah Syifa, ya kan? Ada Ummul Kitab. Ya, ada apa namanya surah Al-Fatihah dan macam-macam. Surah Al-Fatihah itu ada sekitar belasan nama untuk satu surat kan itu. Dan dalam bahasa Arab ketika satu surat banyak nama menunjukkan surat itu agung. Lah begitu juga bulan Rajab, ketika banyak nama untuk bulan Rajab sampai 18 nama di zaman jahiliyah menunjukkan agungnya bulan Rajab, gitu maksudnya. Ya. Saya contohkan beberapa hadis yang menyebar di masyarakat, tetapi hadis ini semua kalau tidak lemah maudhu, palsu. Ya, contoh umpamanya hadis yang sering dibaca di masyarakat, kita sering kan mendengar doa di masyarakat itu seperti Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, kan itu ya. Kita sering mendengar doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebenarnya doa ini kalau hanya untuk berdoa saja tidak ada masalah. Ya, karena isinya kan bagus. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Kalau hanya untuk doa saja, lafaz itu digunakan doa, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian berdalil bahwa ini adalah suruhan karena ada hadis yang menyuruh untuk berdoa seperti ini yang jadi masalah. Karena hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Tapi kalau untuk diambil lafadznya saja berdoa tidak ada masalah. Ya, jangan kemudian diyakini ini suruhan, doa ini harus dibaca ketika sampai bulan Rajab kan ada riwayatnya, gitu maksudnya. Riwayatnya lemah. Riwayatnya dilemahkan para ulama. Ya, baik. Ada juga yang kemudian hadis yang sudah menyebar di masyarakat itu seperti Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan itu bulan umatku, kata Rasul. Hadis ini batil, maudhu. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan hadis yang lain, contohnya yang sering-sering di masyarakat saja, yang sering tersebar aja, karena terlampau banyak sih riwayat-riwayat tentang hadis-hadis seputar bulan Rajab ini. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khiratullahi minasyuhur wa huwa syahrullah
man 'azzama syahra Rajab faqad azzama amrallah adkhalahu jannatun naimi. Pilihan Allah dari bulan-bulan, bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Siapa yang mengagungkan bulan Rajab, maka sungguh dia telah mengagungkan perkara Allah, dan Allah akan masukkan dia ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan hadis ini maudhu, palsu. Ya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan juga dalam hadis yang lain, Rajab syahrullah wa syahban sya'ri wa Ramadan syahra ummati. Tadi yang sebutkan, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan maudhu, palsu, batil hadisnya, tidak ada sumbernya sama sekali. Termasuk juga hadis tentang salat raghaib, semua riwayatnya mungkar, maudhu, tidak ada yang sahih. Intinya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, tidak ada satu pun hadis yang bisa diamalkan dari ibadah-ibadah khusus di bulan Rajab. Semua antara lemah dan palsu. Intinya seperti itu. Jadi kesimpulannya, tidak ada ibadah khusus, tidak ada salat khusus, tidak ada puasa khusus, tidak ada baca Quran khusus, tidak ada zikir khusus, tidak ada ini itu khusus. Maka ibadahlah sebagaimana biasa ibadah. Ya, puasa Senin Kamis, puasa hari Ayyamul Bid, puasa Daud, atau mungkin solat duha yang biasa kita lakukan, solat malam yang biasa kita lakukan, atau mungkin baca Quran, atau berzikir, silaturahim, birrul walidain, dan begitu seterusnya. Tetapi yang menjadi keistimewaan bulan Rajab adalah ibadah-ibadah itu ditingkatkan pahalanya dibandingkan ia lakukan di bulan-bulan yang lainnya.